kondisi, pikiran, emosi itu bisa dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan gitu, dan kebiasaan-kebiasaan. Listeners, dengan situasi pandemi COVID-19, rasanya kita dituntut untuk bisa lebih kreatif ya. Banyak ide-ide yang dibutuhkan mungkin untuk penjualan, untuk menghadirkan sesuatu yang baru kepada orang-orang sekitar ataupun tim Anda. Rasanya kreativitas jadi pressure gitu untuk kita, sehingga justru jadinya ujung-ujungnya stres gitu ya. Tapi gimana supaya kita bisa tambah kreatif tanpa stres, tanpa beban dan juga pressure dalam Smart NLP. Dan juga kali ini kita kedatangan tamu manis juga, ada Mbak Nora Bawazir. Selamat malam Mbak Nora. Malam Mbak Audrey, apa kabar? Sehat Mbak Nora, gimana kabarnya, sehat ya? Sehat, dan benar Kamis manis ya, baru ngeh tuh gitu. Ya. Oke, karena kalau kita ngomongin kreativitas ini juga pastinya kita pengen hasil yang manis juga gitu ya Mbak Nora ya. Nah, ini kan zaman-zaman sekarang bisa dibilang zaman yang kita harus pinter-pinter lah, harus kreatif banget gitu, memunculkan ide-ide dan juga mungkin pilihan-pilihan gitu. Tapi emang kalau kita dalam proses gitu ya, dalam proses kreatif ini ada nggak sih kita punya kecenderungan ke arah stres atau seperti apa Mbak Nora? Nah, iya, jadi gini, orang tuh kadang suka mikir bahwa gue nggak kreatif gitu, udah ngecap diri sendiri nggak kreatif gitu. Apalagi mungkin kalau background-nya tadinya orang yang urusannya matematika lah gitu, kimia yang serba pasti ilmu pasti gitu ya, akuntan gitu ya, auditor gitu, udah kaku-kaku semua bawaannya. Terus mereka udah kadung melabel dirinya sendiri seperti itu, terus giliran diperlukan untuk mikir yang agak berbeda, atau itu tadi seperti Mbak Audrey bilang, cari hal yang baru gitu, berinovasi, terus mereka yang ada malah justru tambah stres. Gila ya, gue orang ilmu pasti disuruh mikir yang kreatif. Gue kan bukan seniman. Gitu. Padahal mau itu tugas apapun ya, mau jadi karyawan, business owner, ibu rumah tangga, istri, teman, yang namanya berinovasi gitu, apalagi dalam hubungan berpasangan lah ya, sama suami kita atau sama whatever gitu, kalau kita tidak berinovasi ya garing toh tambah lama. Oke, jadi kreatif ini bisa kita bilang memunculkan hal baru di satu kondisi yang mungkin sudah bisa mungkin dikatakan membosankan atau sudah terlalu lama gitu ya, supaya nggak bosan gitu. Nah, menarik Mbak Nora ya, tapi sebelum kita lebih lanjut membahas tentang mungkin proses kreatif dan apa kendalanya gitu ya, sehingga juga bisa menimbulkan stres, mungkin kita ke tips yang pertama dulu ya Mbak Nora ya. Oke. Nah, soalnya yang penting kan tanpa stresnya itu ya. Yes. Gitu. Mau baca buku seabrek-abrek, mau ikut pelatihan seabrek-abrek, itu bagus gitu. Cuma kadang ujung-ujungnya udah stres duluan. Padahal sebenarnya sebelum melakukan yang itu, mari kita coba tips-tips yang sebenarnya sangat-sangat mudah dan bisa dilakukan almost seketika. Oke, so tips pertama. Nah, mungkin orang mikir, apa serius ini? Ganti kostum atau ganti dandanan? Oke. It's so simple, karena pada dasarnya, apalagi kita orang-orang yang sedang belajar NLP gitu ya, kondisi, pikiran, emosi itu bisa dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan gitu, dan kebiasaan-kebiasaan. Jadi misal kita udah kadung defaultnya biasanya pakai baju yang serba gelap misalnya, sesekali ganti kayak warna cerah gitu, karena itu akan sinyal kepada kita punya neurons tuh bahwa hey, ada yang berubah loh. Oke. You know, and it's so simple gitu, tinggal ganti aja gitu. Malah kadang kalau zaman dulu suka bilang, kalau tiba-tiba bapak-bapak yang biasanya serius datang ke kantor pakai baju warna cerah ceria, orang suka mikir, jangan-jangan gue berdua ya, gitu kan? Mereka mencari sesuatu yang berbeda, suatu perubahan. Ya, atau hal yang kadang suka gampang gitu. Misalnya saya tiap hari defaultnya kalau pakai jam di tangan kiri. Oke. Nah,
kita ganti. Sekarang mulai saya rubah, ganti ke tangan kanan. So simple gitu. Jadi nggak usah beli jam baru, pindahin aja ke tangan kanan. Untuk awal kan agak kikuk ya, agak kaku, dan mungkin akan merasakan ya ntar dulu, mana sih jam tadi aku gitu. But itu kita inginkan, kita ingin tubuh merasa bahwa ada sebuah perubahan, sehingga kita mulai mawas, mulai aware, nyadar bahwa ada hal yang baru, ada hal yang berbeda, dan otomatis fokus kita mulai melihat hal-hal yang lain. Oke. Yes, So it's so simple gitu. Kadang ganti kostum aja tuh, ganti dandanan. Yang tadi kerudungnya modelnya misalnya kayak begini, ganti yang model turban atau ganti yang model panjang gitu kan. Iseng-iseng aja. See how you feel about it gitu. Bukan berarti harus terusnya A atau seterusnya berubah menjadi gimana gitu. Ngasih sinyal ke badan gitu, ke pikiran bahwa ada perubahan, itu salah satu tips yang paling cepat dan paling gampang untuk kickstart kreatif. Jadi nggak pakai stres, pakai fun justru. Semakin stres semakin nggak kreatif, lihat aja deh. Ya, karena udah ada pressure dan juga pikiran udah nggak jernih lagi gitu ya, Mbak ya. Jadi ini tips yang pertama nih, kita sering sepelekan gitu ya. Mungkin banyak juga dari kita yang kayak gaya rambut diubah dan lain sebagainya. Ternyata hal-hal sesimpel itu bisa small listeners untuk memicu kreatif kita tanpa stres. Justru kan kalau ngelihat ada yang berbeda gitu kayaknya, wah jadi semangat gitu ya, Mbak Nora ya. Oke. Menarik small listeners. Kita simpan dulu ya tips pertama. Nah, kita tanya juga ke small listeners, apakah Anda dalam proses kreatif ini pernah nggak sih mengalami stres gitu ya, atau justru karena di-push nih sama atasan atau tim gitu ya untuk melahirkan ide-ide kreatif, jadinya aduh udah deh menghilang aja atau mungkin menghindar gitu ya. Boleh sharing kita.